Shalom, selamat berjumpa dengan anak generasi Z yang luar biasa. Kita akan bicara mengenai doa dan puasa bagi generasi kalian, bagi generasi kita, yaitu generasi Z. Di arus perubahan yang cepat, generasi Z memang menghadapi banyak tekanan. Yang menurut kalian tekanan itu berasal dari orang tua, berasal dari gereja, atau berasal dari para orang-orang yang menggurui kita, atau mungkin kita punya hal-hal yang kita dipimpin oleh orang lain yang membuat kita merasa tertekan dan stres. Jadi makanya disebutnya menjadi generasi stroberi yang lembek begitu ya kata orang, tapi saya percaya kalian tidak merasa seperti itu, dan hanya buktikan saja. Dan juga sedang menghadapi tidak cuma tekanan tetapi juga godaan yang begitu banyak. Godaan untuk tidak setia, godaan untuk mengikut arus yang banyak, mengikut yang pertemanan kita dan lain sebagainya. Dan ternyata di balik semuanya itu kita membutuhkan alat spiritual, ya. Kita membutuhkan asupan rohani yang lebih kuat lagi supaya kita tetap menjadi generasi Z, tetapi bukan generasi yang terpengaruh dengan yang lain. Dan artinya kita membutuhkan media spiritual menjadi alat toolsnya, ya, spirit tools yang membuat kita tahan menghadapi tekanan dan godaan, yaitu doa dan puasa. Doa adalah jembatan menuju kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi di sini ada unsur berseru, ada unsur setia. Baru mengalami yang namanya dekat kepada Tuhan. Jadi bagaimana unsur berseru ini kita renungkan, kita pahami sebagai sesuatu yang memang sungguh-sungguh, sesuatu yang kekeh kita lakukan untuk berseru mengadu kepada Tuhan. Dan juga ada unsur kesetiaan. Jadi orang tidak cuma berseru kepada Dia, tetapi orang yang berseru dalam kesetiaan, yaitu orang yang benar-benar dekat kepada Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita akan mencoba segala sesuatu dengan kekuatan emosi, ekspresi yang tinggi untuk berseru kepada Tuhan. Dan ternyata berseru itu mengandung satu hal yang wajib dalam diri kita, yang kita harus kejar, yang harus kita memang lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu ada di unsur doa dan unsur puasa. Di tengah kesibukan dan gangguan digital, nah tentunya kita juga merasa itu butuh, tetapi juga lama-lama kok mengganggu gitu. Jadi kita membuat terus ada di fokus di situ tentang gadget kita, tentang hal-hal yang semuanya berbau dengan handphone, ya, semuanya ada di handphone begitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari handphone, sehingga membuat kita sibuk dan sekali waktu asik begitu ya. Tetapi orang lain juga merasa bahwa itu mengganggu gitu loh. Jadi membuat batasan-batasan waktunya juga nggak ada. Kita bebas saja melakukan itu. Dan untuk memungkinkan kita untuk bisa berhenti sejenak dan fokus pada hubungan kita dengan Tuhan adalah dengan cara berdoa. Jadi kita mesti doa, dan doa pun juga mesti dilatih ya, karena waktu kita doa pun juga pikirannya gadget, pikirannya siapa yang chat saya, pikirannya siapa yang menghubungi saya, apakah status teman saya itu sudah berubah dan sebagainya. Kita agak terganggu, tetapi kita mesti berlatih untuk sampai kita benar-benar memberikan waktu sejenak untuk saya fokus kepada Tuhan. Begitu. Dalam doa kita bisa curhat tentang kekhawatiran. Nah, tentunya anak-anak muda juga nggak lepas daripada kekhawatiran, meskipun porsinya beda dengan orang tua, ya. Jadi kalian khawatir tentang masa depan,
atau tentang sesuatu yang kalian inginkan, kalian khawatir dengan apapun lingkup dalam kehidupan generasi Z itu, nah kita ungkapkan dalam doa kita. Tuhan, saya khawatir tentang ini. Bagaimana tentang ini Tuhan, tolong saya. Bagaimana pertemanan saya, bagaimana pendidikan saya, bagaimana IPK saya. Dan itu membuat kita khawatir dan kita hanya ngomong kepada Tuhan dalam doa. Ucapan syukur juga ada unsur di dalam doa kita mengucap syukur. Siapa yang mudah untuk mengucap syukur? Cara kita bisa mengucap syukur adalah dengan cara mengingat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan saya diberikan kesehatan, terima kasih diberikan orang tua yang baik. Meskipun bawel, nanti kalian tahu bahwa bawelnya orang tua itu untuk kebaikan kalian. Kalian mengucap syukur dalam doa, thanks God, terima kasih untuk teman-teman yang baik, untuk biaya sekolah yang sudah teratasi dengan baik, untuk saya bisa masuk sekolah yang favorit, kemudian saya juga diarahkan dengan begitu cara yang unik, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah permohonan kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi apapun yang kalian butuhkan, kalian bisa minta kepada orang tua. Tetapi orang tua terbatas tentunya sesuai dengan pekerjaan mereka, sesuai dengan keberuntungan, rezeki dan sebagainya. Dan di batas itu, di ambang batas itu, kita merasa kita membutuhkan Tuhan. Dan kita ungkapkan dalam doa kita. Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan jangan lupa berdoa untuk orang tua. Tidak cuma memohon kepada Tuhan, tetapi juga doakan orang tua. Karena orang tua itu adalah menjadi saluran berkat untuk kita sekalian. Mengenai praktik doa, kita harus menjadwalkan doa. Temukan waktu setiap hari untuk bisa berdoa. Meskipun hanya beberapa menit. Dan jadikan itu menjadi rutinitas yang positif gitu. Ya, jadi kita jadwalkan doa. Kapan saya mesti doa? Siapa yang punya jadwal doa? Ya mungkin sedikit yang punya jadwal doa. Ya kita bisa berdoa itu waktu kita di gereja, waktu kita lagi kumpul. Dan itu memaksa dalam tanda kutip positif untuk membuat kita ya harus berdoa gitu loh. Nah yang paling baik adalah kita sendiri menjadwalkan jam-jam doa kita supaya kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Nanti menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan karena kita dibentuk oleh kebiasaan kita. Kalau kita biasa berdoa, nggak enak. Kalau kita sudah terbiasa untuk berpuasa, ketika nggak berpuasa, nggak enak gitu loh. Ya kayak kalian lah, kalian sudah terbiasa sekolah, kemudian nggak sekolah, nggak enak gitu ya. Meskipun ada beberapa orang yang suka dengan tidak sekolah, tetapi lama-lama juga nggak enak. Waktu Om jadi guru kan juga begitu. Waktu kita lihat anak-anak waktu jam sekolah harus datang itu, mereka ada beberapa yang bolos gitu, suka nggak sekolah gitu ya. Tetapi waktu liburan, waktu libur murid, sekolah, siswa, belajar, nah kita guru-guru kan kadang masih ada di ruang guru untuk melakukan persiapan-persiapan lainnya gitu ya, rapat guru dan sebagainya. Mereka terlihat pada datang gitu loh. Ya, kami tanya, kenapa kamu datang? Ya kangen Pak sama sekolah. Nah mungkin begitulah yang membuat menjadi pergumulan buat para guru, bahwa ya gitulah yang terjadi gitu ya. Nah kemudian gunakan aplikasi yang kekinian begitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan ChatGPT. Kita lakukan itu dan mungkin membuat kita menjadi mudah gitu loh. Jadi kalian kan suka menggunakan ChatGPT. Dan ChatGPT itu apa sih? Kemarin ada wawancara di YouTube itu, apakah ChatGPT itu punya perasaan, apakah tahu segalanya gitu ya. Jadi apakah bisa menguasai manusia dan sebagainya. Tapi dari narasumber dikatakan bahwa ChatGPT itu atau AI gitu ya, nah itu sebenarnya datanya itu juga dari olahan manusia. Jadi kayak kamus besar seluruh dunia itu yang dia tampung.
Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita tanyakan kepada dia ini, dan kalau datanya nggak ada ya dia akan diplomatis saja melakukannya. Dia akan berkata tentang sesuatu yang lebih diplomatis begitu ya. Nah, kita akan mencoba ChatGPT itu apakah bisa membantu kita. Jadi kita gunakan media ya. Jadi bukan media menggunakan kita, tetapi kitalah yang menggunakan itu. Saya akan mencoba itu ya. Di sini ada aplikasi ChatGPT. Kemudian saya akan komunikasi ya. Ini ChatGPT ini memang diprogram secara bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia kadang-kadang kurang jelas gitu ya. Tetapi ada tulisannya. Jadi sebenarnya kita bisa ngomong, tetapi juga kita bisa ini kalimatnya belum selesai, bisa dilanjutkan apa yang terjadi dengan mikrofonnya. Oke, saya akan tuliskan saja bagaimana cara berdoa bagi generasi Z. Berdoa pagi secara Kristen ya. Bagi generasi Z. Coba. Dia menuliskannya, berdoa pagi secara Kristen bagi generasi Z bisa mengikuti beberapa langkah berikut untuk membuat doa lebih relevan dan bermakna. Mulai dengan ucapan syukur. Yang kedua, memohon bimbingan dan perlindungan. Yang ketiga, berdoa untuk orang lain, permohonan pribadi, menutup dengan doa penyerahan. Jadi ini ada yang membantu gitu loh. Mulai dengan ucapan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru dan semua berkat yang telah diberikan. Contoh, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan. Memohon bimbingan dan perlindungan, mintalah Tuhan untuk membimbing langkah-langkahmu dan melindungi dari segala mara bahaya. Contoh, Tuhan bimbinglah setiap langkahku hari ini. Berikan aku hikmat dan perlindungan dalam segala yang kulakukan. Berdoa untuk orang lain, doakan keluarga, teman, dan orang-orang yang membutuhkan. Contoh, Tuhan berkati keluargaku, teman-temanku, dan semua orang yang sedang menghadapi kesulitan. Berikan mereka kekuatan dan kedamaian. Permohonan pribadi, sampaikan permohonan pribadi yang spesifik. Contoh, Tuhan, aku mohon Engkau membantuku dalam tugas-tugasku hari ini. Berikan aku kesabaran dan ketekunan untuk menyelesaikan dengan baik. Menutupnya, akhiri doa dengan menyerahkan semua rencana dan kekhawatiran kepada Tuhan. Aku menyerahkan segala rencana dan kekhawatiranku kepadamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Menggunakan teknologi, generasi Z dapat memanfaatkan aplikasi doa, membaca renungan harian dari aplikasi Alkitab, atau mendengarkan musik rohani yang bisa membantu dalam suasana doa. Puji Tuhan. Jadi dengan berbagai hal yang kita bisa lakukan, kita bisa menggunakan teknologi yang kekinian ya. Jadi gunakan itu supaya menjadikan kita juga lebih lebih tertata dengan baik dengan dibantu itu ya. Tetapi ChatGPT bukanlah Tuhan segala-galanya, tetapi membantu kita saja. Jadi kekinian itu adalah teknologi kekinian itu adalah cuma membantu saja, tidak bisa menguasai kita, tetapi kita yang kuasai dia. Selanjutnya adalah berdoa bersama komunitas. Bergabunglah dalam kelompok doa atau komunitas Kristen di gereja kamu, di gereja GBS 56, untuk mendukung satu sama lain dalam doa. Nah, selama ini apakah kita sudah saling mendukung, kita gap-gapan atau kita kelompok-kelompok sendiri-sendiri begitu?
Dan ternyata ketika dalam komunitas kita gabung itu kita bisa sama-sama kok, bisa sehati, kita bisa saling curhat, saling membantu satu dan yang lain, itu bagus lah. Jadi saya berharap kalian tetap ada dalam komunitas, apalagi dalam komunitas doa, itu sangat baik. Dan pelajaran yang kedua adalah tentang puasa. Puasa adalah menyelaraskan prioritas. Puasa adalah latihan spiritual yang membantu kita fokus pada Tuhan, ya. Kalau selama ini kita fokusnya bukan kepada Tuhan tetapi yang lain, kita fokus kepada Tuhan dengan cara puasa. Puasa adalah sebuah latihan. Sebelum orang profesional itu pasti menggunakan latihan dulu. Semakin terlatih, semakin mahir, semakin lama-lama ahli. Jadi puasa adalah latihan spiritual supaya fokus kepada Tuhan dan mengurangi ketergantungan kita pada hal duniawi seperti gadget dan materi lainnya, ya. Matius 6 ayat 16 dan 18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dalam ayat ini ada kata janganlah kamu muram, tetapi minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang. Karena kalau kita sedang berpuasa kemudian pengen dilihat orang, ya sudah, itu sajalah upahnya. Karena Bapa itu melihat yang tersembunyi. Ayat ini menekankan bahwa puasa harus dilakukan dengan kerendahan hati, bukan dengan pamer gitu ya. Nggak boleh kita pamer ya. Berbeda dengan orang lain, dia tunjukkan puasanya, bagaimana keadaannya lemah lesu, tetapi kita tidak menunjukkan itu, tetapi kita tetap bersukacita, berseri. Dan Tuhan bilang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Manfaat puasa yang pertama adalah mengurangi gangguan. Puasa mengurangi gangguan terhadap media sosial atau makanan tertentu untuk memberi ruang bagi Tuhan. Jadi dengan puasa kita memberikan ruang waktu untuk Tuhan, ya. Selama ini kita lebih kepada hal yang media sosial membuat kurang waktu untuk Tuhan. Dan dia menunggu kita sampai kapan kita punya waktu. Dan kita berikan waktu kita saat kita puasa. Kemudian kita konsentrasi kepada hal yang spiritual. Dan kita mulai tinggalkan dikit-dikit tentang media sosial. Biarlah aku menggunakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual. Selama berpuasa kita lebih peka terhadap kebutuhan spiritual kita dan lebih banyak mengandalkan Tuhan. Jadi selama ini kita sudah sibuk dengan hal yang lain membuat kita lupa kebutuhan kita yang sesungguhnya. Tetapi dengan puasa kita akan berhenti sejenak, sela, kita mengadakan meditasi, dan kita mulai peka terhadap kebutuhan kita, bahwa kita tidak cuma hidup, tetapi kita juga akan mati, dan mati harus kemana? Kita mulai menata hidup kita, dan artinya kekekalan perlu kita pikirkan. Dan kita mulai mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya mengembangkan disiplin. Puasa mengajarkan kita disiplin diri. Ya, selama ini mungkin generasi Z merasa kurang disiplin, dan kita diajar melalui puasa itu, dan kita menjadi disiplin, mengarahkan kembali kepada fokus kepada hal rohani. Itu kebaikan daripada puasa. Prakteknya bagaimana? Mulailah dengan tujuan. Apakah ingin lebih dekat dengan Tuhan, mencari kebimbingan, atau meningkatkan disiplin diri? Jadi kita ingin apa dengan puasa kita itu? Dengan dekat dengan Tuhan, mencari arahan atau bimbingan, atau meningkatkan disiplin diri. Nah, kita patok sebuah tujuan untuk kita melakukan puasa itu sehingga lebih terarah. Pilih jenis puasa. Puasa tidak selalu harus tanpa makanan kalau di generasi kalian ya. Karena tidak semuanya tahan puasa dan sebagainya, dan ada alasan medis tertentu. Intinya
Ya puasa itu intinya apa sih? Kalau orang berkata kan bahwa puasa itu adalah tidak makan begitu ya. Tetapi di generasi kalian bisa berpikir bahwa tidak cuma makan. Ya, jadi kalian itu bisa memilih untuk mengurangi waktu di media sosial. Itu adalah puasa. Jadi puasa medsos gitu ya. Jadi kalian bisa arahkan kepada puasa medsos dan juga menghindari hiburan tertentu supaya lebih fokus lah. Artinya puasa saya adalah ada orang puasa nggak makan daging, puasa tidak makan yang lemak-lemak, ya hanya makan sayur dan sebagainya. Ada puasa macam-macam lah ya. Jadi intinya adalah supaya kita lebih fokus kepada hal-hal rohani atau berpuasa dari aktivitas yang menyita perhatian kita. Banyak yang menyita perhatian kita nggak taunya dari jam 6 pagi udah jam 9 pagi udah jam 12 siang begitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita banyak waktu yang sudah hilang di situ. Berdoa selama berpuasa, gunakan waktu yang biasanya Anda habiskan untuk aktivitas medsos dan lain-lain dengan berpuasa, berdoa dan merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi gunakan waktu yang biasanya, nah ini kan mengalihkan waktu dan kebiasaan saja atau aktivitas kita ya, supaya dengan selama berpuasa itu kita lebih fokus untuk kita menghindari daripada hal yang berupa berhala. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Medsos sangat menggantikan posisi kita. Dengan medsos kita nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa menyanyi menyembah Tuhan, karena kita fokus kepada medsos itu. Dan kita mulai fokus dengan adanya berpuasa. Sebagai penutup, doa dan puasa bukan hanya rutinitas religius, tetapi merupakan sarana penting untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah memang untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu ya, jadi bukan rutinitas religius. Oh, di dalam gereja itu ada puasanya, begitu ya, enggak. Bagi generasi Z yang seringkali terjebak dalam kecepatan dan kebisingan dunia modern, doa dan puasa bisa menjadi wadah spiritual yang memberikan ketenangan dan arah yang jelas. Jadi generasi Z itu sering terjebak dalam dunia modern ini. Jadi disebut kecepatan dan kebisingannya kan luar biasa itu. Jadi itu cepat banget ya, namanya update, upgrade, hal-hal yang kekinian itu ya, aplikasi-aplikasi, OS yang begitu cepat, Windows yang begitu cepat, kemudian Android yang begitu cepat begitu ya. Jadi iOS sekarang sudah iOS yang keberapa, kemudian Android juga sudah Android yang keberapa begitu ya, cepat sekali. Jadi bagi generasi kalian yang suka terjebak di situ, menjadikan doa dan puasa itu menjadi wadah spiritual untuk memberikan ketenangan dan arah yang lebih jelas. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam doa dan puasa, kita dapat lebih dekat dengan Tuhan, lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan iman dan percaya yang teguh kepada Tuhan. Jadi ketika kita melibatkan diri secara aktif dalam doa dan puasa, kita dapat lebih dekat dengan Tuhan. Dengan kita dekat dengan Tuhan, maka kita siap menghadapi tantangan hidup dengan iman dan kepercayaan yang lebih teguh terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jadilah pendoa yang penuh kuasa. Jadilah tidak cuma berpuasa dengan tidak makan, tetapi lebih fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Tetap melakukan apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk masa depan. God bless you.